Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita ulas title Tuesday yang sempat tertunda, yang biasanya hari Rabu. Karena hari Rabu kemarin lusa kita isi tata stil kawan, jadi baru hari ini hari Jumat baru bisa mengulas title Tuesday minggu keempat Januari 2023 ini kawan. Dimana minggu keempat ini hanya ada satu sesi dan itu dimenangkan oleh Hikaru Nakamura kawan. Januari ini Nakamura sudah mendapatkan 2 kali ini kemenangan. Begitu juga dengan Daniil Dubov. Januari ini sudah mendapatkan 2 kali kemenangan kawan. Yang cukup menarik ini di title Tuesday kemarin, walaupun Magnus Carlsen ini ikut di turnamen tata steel kawan, tapi masih menyempatkan bermain di title Tuesday ini. Akhir-akhir ini kita melihat Magnus Carlsen ini sering bermain di chess.com kawan, baik live gamenya ataupun di title Tuesday. Apakah dia sekarang karena terikat kontrak dengan chess.com, karena kemarin di merger kawan, Champion Chess Tour-nya sekarang di merger dengan Global Championship yang akan dimulai minggu pertama di bulan Februari ini kawan. Formatnya agak sedikit berbeda, belum saya pelajari formatnya bagaimana. Pastinya bulan Februari ini akan dimulai gabungan dari Global Championship dan Champion Chess Tour. Cukup menarik, nanti formatnya seperti apa, barulah nanti saat turnamen kita jelaskan formatnya kawan. Oke, dari permainan Hikaru Nakamura ini kawan, saya ambil saat menghadapi Magnus Carlsen di babak ke-9 kawan. Oke, langsung saja kita ke papan analisis dari permainannya Nakamura versus Magnus Carlsen di babak ke-9 title Tuesday minggu ke-4 Januari 2023. Carlsen pegang hitam, Nakamura pegang putih, mengawali dengan pion A3 pembukaan Anderson, pion E5, pion C4, kuda F6. Sepertinya kita temui mirip dalam permainan Sisilia terbalik kawan. Kalau Sisilia kan putih ini pion E4 terlebih dahulu dibalas dengan pion C5. Sekarang posisinya terbalik. Di sini pion D3 dan Carlsen tidak melanjutkan seperti halnya permainan Sisilia, langsung serang petak D5 ini kawan dengan pionnya, tapi memilih langkah yang cukup kalem dengan pion C6 terlebih dahulu untuk dukungan pion D5-nya nanti. Kuda F3, gajah E7 dalam live streamingnya Nakamura. Dia mengira Carlsen ini akan bermain dengan gajah berkembang ke petak J5 kawan. Dan sepertinya di sini hitam sedang menawarkan pion kawan. Tapi kalian harus berhati-hati kalau ambil pion ini. Menteri ke A5 kawan, sekak dan kuda kalian tewas. Tentu Grandmaster macam Nakamura ini tak akan terkecoh. Melanjutkan pengembangan gajah G5, pion H6, gajah H4, Carlsen rokade, pion E3, membuka akses gajahnya ke E2, rokade di langkah berikutnya. Tidak terburu-buru juga tadi bermain dengan pion D4 kawan. Sekarang pion D6. Kalau Stockfish menyarankan langsung saja 2 petak seperti ini kawan. Tapi Carlsen terlihat cukup memilih langkah yang solid saja, santai saja, tidak terburu-buru dobrak petak pusat dengan pion D5 memilih pion D6, gajah E2, gajah E6. Kuda berkembang ke petak J3, kuda B berkembang ke petak D7, dan barulah sekarang diawali Nakamura dobrak petak pusat dengan pion D4. Kira-kira pada posisi ini, apakah kalian tertarik mendorong pion ini maju kawan? Atau melakukan pertukaran semacam ini? Inilah harapan dari Nakamura. Jika kalian meladeni pertukaran pion kawan, maka Nakamura ingin mendapatkan gajah terang ini kawan. Tak ada petak pelarian bagi gajah terang. Ataupun pada posisi ini kalau kalian coba dorong pion ini untuk mendapatkan posisi yang bagus kawan, untuk mendapatkan ruang di sini, ya simpel, kuda mundur ke petak D2. Mungkin kalian ikuti dengan langkah pion D5 ini kawan, ya bisa juga, tak ada masalah untuk saat ini. Memang terlihat konstruksi pion ini sangat mengganggu posisi ruang putih di area pertahanannya. Di sini gajah mundur ke petak G3, menurut Stockfish jawaban bagi putih kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini setelah pion D4 ini Carlsen menahan diri, dia bermain dengan langkah pion A6. Di sini benteng bergeser ke C1, benteng E8 balas Carlsen, rokade Nakamura kawan di langkah ke-12-nya, gajah G4. Setelah kedua pemain melakukan pengembangan perwira rokade, sekarang raja aman, dan Carlsen langsung coba tekan kawan, menantang pertukaran agar kuda nanti tidak bereaksi untuk menuju pusat kawan. Itulah ide dari Carlsen agar gajahnya juga mendapatkan posisi yang strategis, posisi menekan. Dan di sini untuk mengantisipasi itu, kuda ini ditarik mundur ke petak D2 oleh Nakamura. Stockfish lebih menyukai menteri ke petak C2 kawan. Biarkan saja gajah terang ini sikat kuda kalau mau. Tapi Stockfish tidak menyarankan untuk melakukan pertukaran dengan kuda kalau menteri bergerak ke petak C2 ini.
Nakamura mengamankan kudanya ke petak D2, artinya membuat tantangan pertukaran perwira Gajah Terang ditolak. Carlsen memilih pertukaran pion pusat dengan pion E pukul pion D4 kawan. Dengan tempo ancam kuda juga bisa mengambil kuda lagi nanti di petak D2 jika putih memutuskan ambil gajah. Oleh karena itu Nakamura ambil balik pion D4 terlebih dahulu dengan pion E, barulah Carlsen melanjutkan pertukaran Gajah Terang diambil balik oleh menteri. Stockfish menyarankan sedikit lebih baik kawan menggunakan kuda tadi agar terhindar dari discover ini kawan yang bisa dilancarkan oleh hitam. Memang untuk sementara gajah ini tidak mempunyai target kawan. Kalau discover ya mundur ke peta F8 ya tak ada masalah bagi putih kawan. Tapi di sini Carlsen menciptakan target kawan. Coba lihat di sini. Itulah target Carlsen di langkah berikutnya menantang pertukaran pion juga. Nakamura takut kena discover melangkah menteri ke peta D3. Kalaupun sekarang kawan ambil pion ini, memang yang ditakutkan adalah gajah ambil pion A3 ini. Tapi Stockfish menyarankan lebih baik ambil pion ini terlebih dahulu kawan, dengan pion C ataupun dengan kuda kawan. Tapi tak mau ambil resiko, Nakamura kawan mengamankan menterinya ke petak D3, dijawab Carlsen dengan pion D pukul pion C5, diambil balik oleh kuda. Tadi lebih baik diambil dengan menteri gantian. Dari tadi salah melangkah terus Nakamura di sini sehingga memberikan keuntungan bagi Carlsen di langkah ke-17 ini, di mana menterinya ini tidak terkoneksi dengan perwira yang lain, berada di satu lajur dengan menteri hitam. Dimanfaatkan Carlsen untuk mengaktifkan kudanya ke posisi yang lebih bagus kawan. Nanti coba pressure pion di sini. Tentu pion tidak akan berani ambil kuda karena posisi menterinya dalam posisi ditawan menteri hitam. Terpaksa mundur kawan ke petak D1. Nakamura beberapa kali sudah kehilangan tempo di sini. Kuda E6 serang pion dan Nakamura memutuskan sikat kuda F6 terlebih dahulu kawan, diambil balik oleh gajah. Terlihat langkah ini kurang presisi kalau Stockfish yang bicara kawan. Stockfish menyarankan pertahankan pion ini dengan langkah kuda ini bergerak ke petak E2 kawan. Kemungkinan akan dilanjut dengan kuda H5 untuk menantang pertukaran gajah gelap. Terjadi baku hantam nanti di petak E7 ini. Nakamura memilih untuk sikat kuda F6 agar kuda ini kawan tidak bergerak ke pusat untuk memblokade pionnya kawan. Itulah niatan Nakamura dan pion lemahnya bisa diadu agar dia tidak mempunyai kelemahan di pusat. Itulah rencana Nakamura, tapi dia menyerahkan gajahnya kawan. Diambil balik oleh gajah. Barulah sekarang diadu kawan. Pion C pukul pion D5, ternyata langkah ini kurang presisi. Stockfish berbicara melangkah kuda ke petak F4 kawan dengan ide bergerak ke sini setelah gajah sikat kuda C3 ini. Mungkin akan jadi seperti ini kawan kalau Stockfish yang melanjutkan. Kuda ini bergerak ke E3 dan gajah sikat kuda C3 diambil balik oleh pion. Dilanjut dengan langkah kuda bisa ambil pion D5 kawan. Hitam akan tetap untung dengan satu pion, tak perlu mengambil pion dengan pion C. Itulah keuntungan yang bisa didapatkan oleh hitam. Tapi Carlsen bermain simple karena ini adalah permanen blitz yang kontrol waktunya cuma 3 menit saja kawan, incrementnya hanya 2 detik. Pion C pukul pion D5 diterima oleh Carlsen dan di sini diambil balik menggunakan kuda. Menggunakan menteri kemungkinan akan terjadi pertukaran menteri. Nakamura tidak menginginkan itu, ingin bermain dengan menterinya dengan tekan gajah F6 kawan. Gajah bergerak ke petak D4, memutus koneksi, kuda dalam ancaman, memilih kuda C yang bergerak ke petak E3. Dengan opsi benteng ini juga menguasai lajur C kawan. Dilanjut dengan langkah gajah sikat pion B2 ancam benteng-benteng B1. Gajah ambil pion A3 lagi. Carlsen untung satu pion kawan dan punya pion yang cukup menakutkan. Kalian sudah tahu apa nanti ke depannya yang akan terjadi dengan pion bebas ini kawan. Kalau Carlsen yang megang, kita lihat saja. Gajah ditarik mundur ke petak C5 kawan, dan di sini menteri ke H5, coba pressure petak F7 ini, benteng F8 lanjut Carlsen, dan di sini dilanjut dengan pion H4 lanjut Nakamura. Pada poin ini kawan, Nakamura ini bermain lambat, Magnus Carlsen ini bermain lumayan cepat kawan ketimbang Hikaru Nakamura. Ada di titik tertentu selisih kontrol waktu ini terbilang cukup signifikan dalam permainan blitz, sekitar 40 detikan kawan, selisih kontrol waktunya. Langkah pion H4 ini jelas kawan untuk kontrol petak G5 untuk menghentikan laju menteri, untuk menantang pertukaran menteri. Itulah yang tidak diinginkan oleh Nakamura. Pion ini bertahan kawan untuk kontrol petak G5. Karena Nakamura merasa takut soal pion bebasnya kalau tak ada menteri yang bisa mengawal pion bebas di sisi kiri papan ini. Permainan berlanjut dengan benteng A7,
benteng pukul benteng lanjut Nakamura, gajah ambil balik benteng A7, kuda F5 dikorbankan kawan, tapi jangan ambil, ancamannya skak garbuan ataupun discover nanti. Tentu saja sekelas Magnus Carlsen dalam permainan blitz pun tak akan terkecoh. Di sini bergerak raja ke H7 dan Nakamura mengaktifkan benteng. Hati-hati ada discover di sini kawan, dan potensi skak pun masih ada kalau nanti ada kesempatan di backup dengan perwira yang lain di peta F6 ini. Carlsen mendorong pionnya maju ke A5 dan menteri G4 mencoba menghentikan laju pion. Potensi juga ancaman skakmat. Kuda ini siap juga memberikan dukungan bagi menterinya nanti untuk mencoba ancam kuda di peta E6 ini kawan, untuk menghilangkan penjaga peta G7. Itulah rencana dari Nakamura. Menteri C8 menghindari discover kawan dan dibalas dengan langkah kuda F6 pengorbanan. Bukan pilihan terbaik, pilihan terbaiknya adalah dengan langkah pengorbanan ambil pion G7. Inilah langkah terbaik kawan. Saya akan sedikit lanjutkan jalur utamanya kawan, versi Stockfish 15. Langkah terbaiknya diambil balik dengan kuda F6 skak, berlanjut raja bergeser ke H8, menteri F4 kawan, coba ambil pion ini. Kalian bisa bermain dengan langkah kuda untuk membackup pion H6 kalian. Di sini mungkin kuda akan bergerak ke peta D7, memutus koneksi kawan, bisa ambil kuda di langkah berikutnya. Kalian jawab dengan langkah menteri ke C2, tetap backup kuda, mungkin benteng diangkat naik untuk ambil kuda ini. Kalian balas dengan langkah benteng C8, benteng ambil kuda ataupun menteri ambil kuda, terjadi pertukaran nanti kawan, tetap benteng ambil kuda, maka kalian lanjutkan pertukaran menteri seperti ini kawan, raja bergeser. Kalian bisa melanjutkan benteng C7. Jangan ambil pion ini kawan, karena ini juga cukup berbahaya, bisa dikejar oleh raja ataupun di sini gajah bisa bergerak ke peta C5 nanti kawan, dan pion ini akan sulit kalian kejar lagi nantinya. Di sini pilihan terbaiknya bisa bermain dengan langkah ini, kuda langsung ke peta F6, tidak ambil peta F7 ini. Itulah jalur Stockfish kawan, di posisi ini dengan langkah pengorbanan kuda ambil peta G7, tapi Nakamura memilih pengorbanan di peta F6, dan ini tidak bisa dimanfaatkan oleh Carlsen. Carlsen dalam posisi panik juga, kontrol waktunya juga sudah mulai mepet kawan, memilih langkah raja ke H8. Ambil saja seperti ini kawan dengan pion G, dan kalian juga punya lajur G kawan, bisa kalian manfaatkan di sini dengan keberadaan gajah. Nanti menteri pun juga bisa bergerak ke baris kedua dalam kontrol waktu yang normal. Tentu variasi seperti ini masih bisa diperhitungkan oleh Grandmaster kawan. Dalam posisi tertekan waktu, Super Grandmaster pun seringkali kita dapati sering melewatkan langkah kemenangan. Kemungkinan di sini putih akan menjawab dengan langkah menteri H5. Kalian bisa mengorbankan gajah di sini kawan, ambil pion F2 skak. Jika diambil, kalian melanjutkan langkah menteri ke peta C2 skak. Raja bergeser, menteri ambil pion G2 kawan, dan jika diambil, kuda bisa melakukan skak. Kalian juga mendapatkan menteri putih di peta H5. Hitam masih menang kawan dengan keunggulan pionnya. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan, sampai di mana tadi? Oh, pengorbanan kuda F6 yang dilakukan oleh Nakamura tidak diambil oleh Carlsen, tapi memilih raja mundur ke peta H8. Nakamura melanjutkan menterinya ke peta H5. Langkah terbaik membuat pengorbanan kawan dengan kuda ambil pion H6 menurut Stockfish, tapi kita tidak ambil langkah ini kawan. Di sini tadi menteri bergerak ke peta H5, Carlsen menjawab dengan langkah menteri C2. Tekan benteng, tekan kuda di sini kawan, dan tekan pion yang ada di peta F2 juga. Benteng digeser, pertahankan peta F2-nya. Di sini menteri bergeser ke D2 untuk backup peta H6-nya dari potensi ancaman pengorbanan kawan. Kuda mundur ke E4, ancam menteri. Menteri bergerak ke F4. Kalau Stockfish menyukai bergerak ke peta D5 ini kawan, untuk ancam kuda ini ataupun mengepin kuda yang bisa kalian ikuti dengan pion G6 nanti atau yang lain kawan. Dan posisi kuda terancam, Nakamura memilih kuda F mundur ke peta G3. Langkah terbaiknya menurut Stockfish adalah dengan kuda F ini kawan, bergerak ke peta D6 kawan, berkoneksi di peta ini dengan saudaranya, pilihan terbaik kawan. Tapi memilih dengan langkah kuda G3, langkah blunder. Dari tadi kawan, langkah-langkah kedua pemain ini tidak terlalu signifikan kesalahannya, tapi yang paling fatal ini adalah kuda G3 kawan.
Tadi diharapkan oleh Stockfish kuda ini ke petak D6, tapi memilih kuda G3. Langkah blunder dari Nakamura. Sayangnya di sini kawan, Carlsen tidak mampu memanfaatkannya. Langkah kuda ini selain berkoneksi kawan, membuka akses, menteri juga incar petak A5 kawan. Oleh karena itu Carlsen mendorongnya maju ke petak A4. Yang paling bagus adalah blokade akses menteri kawan, agar tidak mengancam pion nanti, tidak mengancam gajahnya. Itulah pilihan terbaik dengan tempo ancam kuda. Jika kuda pindah kawan, menteri bisa ambil kuda G3, pion tidak bisa ambil balik karena posisinya kena pin. Itulah langkah kemenangan dengan pion F5 ini. Tapi memilih mendorong pion A4-nya, tapi tak ada masalah. Langkah ini juga sebetulnya bagus kawan. Hitam masih dalam posisi menang. Menteri bergeser ke A5, ancam pion, ancam gajah. Gajah sebaiknya digeser ke petak D4. Di posisi ini kawan, pilihan terbaik, merelakan pionnya. Tapi Carlsen juga dalam posisi kena tekan waktu kawan. Musuhnya sebetulnya bukan Nakamura. Musuh Magnus Carlsen juga waktu di sini kawan. Dia blunder ambil pion H4. Dia blunder gajah kawan. Dikira gajah tak ada di peta A7. Dikira menteri hanya mengincar pionnya saja. Nakamura ambil gajah gratis dan sekarang giliran Nakamura bisa menang kawan. Pion F5 langkah terlambat, ancam kuda, simpel kuda bergerak ke petak C5. Lebih bagus tadi kuda ini bergerak ke petak D6 kawan. Dan Carlsen melangkah kuda F4. Pilihan terbaiknya adalah menteri ini bergerak ke petak D4. Ancam kuda mengepin kuda terhadap menteri, ya dibalas simpel kawan. Menteri bergerak ke petak E7. Kalau di sini kuda pukul kuda, bentengnya akan ditinggal, tak ada yang mengawal. Otomatis ya menteri ambil kuda, menteri juga ambil kuda kawan. Putih masih bisa menang. Tapi di sini tadi Carlsen memilih dengan langkah kuda bergerak ke petak F4. Setelah Nakamura ambil pion yang ada di petak A4 ini kawan, Carlsen kehabisan waktu. Nakamura pun juga begitu, hanya menyisakan sekitar 2-3 detikan saja di gamenya ini kawan. Di awal-awal pembukaan sampai middle game, Nakamura tadi bermainnya cukup lambat kawan ketimbang Magnus Carlsen. Tapi sayangnya kawan, macam juara dunia pun kalau sudah tertekan waktu tinggal beberapa detik kawan, blunder pun akan terjadi kawan. Itulah yang tadi kita lihat di posisi langkah keberapa tadi kawan, saat Carlsen ini kehilangan gajahnya. Di posisi ke langkah 36 kawan, Carlsen tertarik ambil pion H4, meninggalkan gajahnya yang harus ditempatkan di petak D4. Ya merelakan pion di petak A4 kawan. Nakamura menang dengan ambil gajah. Dan ini membuat panik juga Magnus Carlsen, sehingga dia kalah waktu, kehabisan waktu kawan. Oke, itulah kawan kemenangan Hikaru Nakamura mengalahkan Magnus Carlsen di Title Tuesday Minggu ke-4 Januari 2023, di mana Nakamura sebagai pemenangnya edisi Minggu ke-4 ini kawan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian kawan, dan ide-ide Nakamura dalam pembukaan Anderson ataupun juga cara bertahan Magnus Carlsen bisa jadi referensi bagi kalian bermain nanti. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.